tahun ini memang tahun sulit bagi seluruh pemerintah provinsi. Tahun ini ada namanya Pileg, Pilpres. Apalagi kalau nanti 2 putaran, berapa duit habis ke situ? Habis itu ada pilkada lagi, ya. Kabupaten kota, provinsi. Ini kan anggaran sangat besar, ditambah PON. Jadi ini bukan problem kita, ini problem seluruh peserta PON di seluruh Indonesia. Ya. Salam olahraga. Tadi kita mengenai anggaran tadi kan kita dapat bocoran yang tersedia itu kan 90 ya. Itu kan cukup besar itu kalau dari segi angka ya cukup besar. Mungkin inilah anggaran terbesar sepanjang sejarah KONI Sumatera Utara. Memang kalau kita lihat 90 miliar itu sangat besar itu. Saya mau ambil apa aja gitu, garis besar tentang Platda lah, program Platda. Kalau Platda berjalan sekarang ini sebulannya berapa uang transport atlet? Kalau Platda penuh sebulannya berapa gitu? Biar masyarakat jelas ya. Kita hitung begini aja yang mudah. Atlet kita dengan semua perangkat pelatih segala macam ada angka 1.400. 1.400. Kalau uang saku per bulannya aja 3 juta kan sudah 4,2 miliar satu bulan. Satu bulan. Kalau dia kali 12 bulan kan sudah 42, sudah 50 miliar itu habis. Udah 50 habis miliar separuh. Satu tahun, habis separuh. Terus kalau kita mau Platda penuh, indeks per orang, kalau nginapnya di asrama haji, itu penginapan udah 150.000 per orang per hari. Makan dengan transport anggap 150.000, udah 300.000 per orang per hari. Kali sebulan itu udah 9 juta. Kali 1.400 itu sudah 13 miliar satu bulan. Kurang memang 90 miliar itu. Belum lagi uang saku mereka gitu lah. Iya, uang saku tadi udah kita hitung kan 50 miliar sudah habis. Iya. Ya. 50 Yang ya. berat itu nanti tryout. Apa mungkin program Platda tanpa tryout gitu? Ya bisa, tapi kan kita nggak tahu Hasilnya jadinya. bagaimana hasil pelatihan. Tryout itu adalah ujian bagi atlet dari hasil pelatihannya. Harusnya memang 1 tahun itu tryoutnya 2 kali. Latihan, tryout, evaluasi, latihan lagi, kemudian tryout baru siap. Kita harus hitung. Atlet itu kan ada peaknya. Di mana dia puncaknya? Puncak ya. Makanya saya heran, ada juga Pemprov cabang olahraga bulan 1 udah minta tryout. Latihan belum udah minta tryout. Terus dulu. nanti jalan-jalan tiba-tiba ada turnamen nanti di bulan Agustus dia tryout lagi. Tahu-taunya sukses di tryout itu, ternyata peaknya di situ. Iya. Habis itu kan dia turun lagi. Turun ya. Makanya kita bikin program umum supaya Pemprov mengikuti program umum kita. Tidak suka-suka. Iya. Harusnya tryout itu kan menjelang pelaksanaan PON. Nah, kita evaluasi mendekat, pertama lah. Bulan latihan Nah, kalau tahun ini 1 kali aja tryout kita hitung lah ya. Kalau tryout itu menghabiskan 10 juta aja. Kalau kali 1.400 kan 14 miliar untuk tryout aja. Dan tryout itu kan tidak bisa lagi lokal-lokal di sini. Lawan kita ini adalah yang sudah juara nasional ya lawan kita ini. Makanya ini memang olahraga itu memang mahal. Olahraga itu mahal. Kalau mau berprestasi. Kalau mau sekedar olahraga, ya kayak saya aja tiap Sabtu pagi jalan pagi 10 kilo, hari Minggu 10 kilo, sehat kita kok itu. Iya. Tapi kan nggak ada prestasi. Berarti Ketua, angka yang 90 itu bisa dikatakan besar tapi tidak cukup ya, tidak akan mungkin bisa mengcover semua program yang sudah disusun KONI. Makanya kita kemarin putuskan kalau anggaran tidak ditambah, kita tidak akan bisa berprestasi karena kita tidak melakukan Platda itu dengan sempurna. Ya. Istilahnya kita hanya bayar uang saku, kita ikut PON. Kan itu aja bisanya. Itu pun belum lagi yang pergi ke Aceh. Yang pergi ke Aceh kan ada transportasi, ada apa namanya kontribusi. Ya, kontribusi itu kan besar juga. Nah, ini yang mesti kita sampaikan bahwasanya keinginan saya sebenarnya tahun lalu itu waktu kita ajukan, saya minta saya diverifikasi. Saya mau program kita tuh dikritisi. Kenapa ini, kenapa begitu, kenapa sekian, kenapa tidak sekian. Jadi kita puas kalau anggaran itu berdasarkan hasil verifikasi. Tidak kita minta tiba-tiba ini sekian. Dan itu kita tahunya kan di akhir tahun. Kita sudah menyusun, kita sudah siap SK Platda.
Ini kan problem bagi kita. Istilahnya kaki kita ini udah masuk, udah tercebur duluan ini. Gak mungkin kita coret lagi nih semua nih kan. Berkelahi nggak tuh? Kelahi ribut lah ketua. Walaupun sebenarnya masih banyak cabang olahraga yang perlu kita evaluasi. Ya. Saya contohkan, atlet karate tinju 4 tahun latihan belum tentu dia bisa ikut PON. Ada atlet kita belum pernah latihan, begitu latihan langsung dia jadi atlet PON. Ini kan prihatin kita melihat. Tapi ini kan cabang-cabang baru. Ada cabang-cabang baru juga kayak jeruk makan jeruk gitu. Ambil anak orang sini yang sudah jadi sini ambil ke sini. Tapi itulah kondisi Indonesia yang real ya sekarang memang begitu. Contohnya ketua cabang apa misalnya? Ya cabang bela diri ini kan banyak cabang-cabang baru. Banyak yang muncul. Kalau kita tanya ada pembinaan dia, yang namanya pembinaan itu dari usia dini kan? Iya. Kan pasti nggak ada. Coba lihat karate di mana-mana dojonya, kan ada anak-anak latihan. Ada anak-anak latihan taekwondo, ya kan? Cabang-cabang baru tuh ada anak-anak latihan. Enggak, tapi atletnya ada gitu ya? Atletnya Ya, dia ambil dari cabang lain, dari pecahan Tapi induknya. ada juga itu yang kita punya bagus ya. Itu contohnya, saya contohkan ya Sambo. Iya. Sambo itu 2 kali 2022 ke Jurnas dia sudah dapat 9 medali emas, peraknya udah 7. Kemarin ke Jurnas dia dapat 8 medali emas. Saya bilang kenapa turun? Yang 1 atlet ada di pelatnas, dibawa lagi ke luar negeri. Ya. Berarti target kita 9 emas itu nggak bisa nggak lari kan? Inilah ketua, kan kita kan sudah pada berjalan itu kan pasca PON Papua 2021 udah jalan tuh. Tapi dengan kendala anggaran seperti sekarang ini, Januari ini udah jalan tuh pelatannya. Kita pelada kan sudah jalan, semua sudah latihan. Enggak sempat berhenti ya? Enggak, karena 1 bulan dia berhenti, recovery-nya mau berapa lama? Atlet itu tidak boleh berhenti dari latihan. 1 minggu saja dia berhenti, itu dia harus mengejar ketinggalannya. Itu istilahnya mau recovery lagi kembali ke posisi semula itu kan lama. Makanya jangan boleh ada berhenti. Kemarin ada juga cabang yang saya tanya kenapa nggak pelada, belum ada SK kata. Ini kan problem baru lagi. Semuanya mereka kan kita panggil ke sini, kita lakukan visitasi, dia ajukan, kita diskusikan, ada keputusan ini yang kita peladakan. Harusnya kan udah berjalan. Ya, tapi memang nyatanya atlet juga banyak mempertanyakan itu. Kalau atlet mempertanyakan itu, yang ditanyanya itu SK itu kan artinya pembayaran. Kalau belum masuk, belum masuk. Saya udah bilang kita selama ini memang saya menjalankan itu tidak pernahlah kita terlambat. Tapi ini rakerda kita baru putuskan, kemudian SK juga baru final kemarin. Tapi tetap itu akan kita bayar. Januari tetap kita bayar. Dengan evaluasi ada beberapa cabang yang saya saksikan jadi belum latihan, itu bahkan mungkin kita ancam untuk tidak kita ikutkan aja. Terus gini gitu, masih kembali ke masalah anggaran tadi. Kalau dari kacamata kami ketua yang CEO lah, wartawan olahraga, persoalan anggaran di KONI Sumut ini sebenarnya udah dari dulu sebenarnya agak susah. Masih ingat ketua PON tahun 2012 yang pernah CEO turun ke jalan menggalang dana. Jadi terus PON yang sekarang ini ketua kan udah dirancang jauh-jauh hari nih. Tahun 2024 ada agenda politik itu udah tahu. Udah tahu sebenarnya. Jadi ketua memang kita di sini bukan mau menghantam Pemprov, enggak. Kami pribadi dari CEO ini prihatin sebenarnya mendengar angka itu. Sampai ada jok di antara kawan-kawan diajukan 390 yang cair 90. Harusnya diajukan 1.340 biar 390 ini cair. Kan ekornya yang cair ini kan gitu. Jadi prihatin kami kedua sebenarnya. Olahraga itu nggak boleh begitu juga istilahnya. Oh kita naikkan dulu nanti kan dipotong. Nggak boleh begitu. Yang kita ajukan tuh real, ya real. Semua indeksnya sama. Bahkan indeks kita di bawah rata-rata di provinsi ini. Tapi kan dengan program yang begitu heboh ya, sampai ke luar negeri. Saya hitung itu. Di Korea itu kalau pelada penuh di Korea itu indeks per atlet itu angkanya dia itu 50 juta rupiah kalau dihitung ya per bulan itu 4.500 atau berapa saya hitung, karena di sana itu kalau satu atlet itu 1,5 juta per hari. 1,5 juta itu dengan hotel bintang 4 per hari ya, 1,5 juta per hari. Kalau kita hitung
1 bulan. Tadinya rencana saya 250 orang yang elit itu semuanya harus training camp di luar negeri. Ya kalau di Cina mungkin 30 sampai 40 juta per bulan. Kalau kita hitung rata-rata di 40 aja 250 kali 40 itu kan berapa itu? Sekitar 10 miliar per bulan. 10 miliar per bulan. Kalau 6 bulan kan udah 60 miliar. Ya itu yang ideal ya kalau kita mau buat training camp di luar negeri. Karena ini pernah kita lakukan. Atlet sandal kita 40 hari aja kita kirim di Cina, tapi itu berpindah di 4 provinsi. Dia cari sparring terus tuh kerjanya. Menjelang hasilnya dari 8 atlet yang kita kirim itu 5 emas, 1 perak, 2 perunggu. Semua medali kan. Memang mesti begitu dibuat. Kalau dia di luar negeri dia fokus latihan. Kalau dia di kampung kita ini malam maknya datang. Pagi-pagi bapaknya ngantar makanan, tambahan segala macam. Akhirnya kan sulit juga kita melihatnya. Nanti kalau Sabtu ada pula yang mau keluar malam Minggu, ini susah kita jaganya. Bagaimana handphonenya bisa kita tahan dulu? Kan biasanya kalau pelanda penuh itu jam 9 handphone masuk locker semuanya. Kalau nggak siapa yang bisa jaga anak-anak tuh sampai jam 2 malam masih main gadget juga di situ kan? Bisa kita jaga. Tapi itulah teringat lagi nih Ketua. 2012 saya masih ingat Ketua sampai meneteskan air mata waktu nerima sumbangan dari rel kereta api itu ya, dari stasiun kereta api. Masalahnya waktu itu lebih pelik waktu itu atau itu lebih pelik waktu itu. Angka belum ada. Sekarang kan sudah ada angka. Cuman saya sudah berupaya ya, sampai tadi saya masih berhubungan dengan kepala BKAD minta kita ada pertemuan lagi. Tapi saya optimis itu ya. Saya optimis ini bahwasanya pemerintah akan mengakomodir itu. Saya juga mengasih gambaran-gambaran dari mana sumbernya itu, sehingga nanti mungkin Pak Gubernur sudah punya bayangan lah, sudah pada pandangan dari mana ini kekurangan akan ditutup. Oke. Karena ini kebutuhan kita juga ini. Oke, Ketua, terakhir ini closing statement Ketua. Masyarakat Sumatera Utara memang sudah mendambakan menjadi tuan rumah dari dulu itu tuan rumah. Seperti kata Ketua tadi, ini pesta kita memang. Makanya seluruh cabur-cabur atlet kita libatkan. Harapan Ketua lah untuk kedepannya ini, saat kita nanti tuan rumah, harapan Ketua di prestasi kita ini apa? Lebih sukses prestasi. Kalau kita lihat sejarah, PON ketiga di Indonesia adalah di Sumatera Utara tahun 1953. Kemudian pada waktu kami tahun 2012 sudah terpikir PON 2020 itu di Sumatera Utara. Kita sudah mulai berjuang. Tapi buah perjuangan itu baru kita dapat pada 2018 pada waktu bidding kita jadi tuan rumah PON ke-21 tahun 2024. Ini perjuangan bukan perjuangan kecil. Ini perjuangan besar dari 34 provinsi waktu itu semua menjadi tuan rumah. Kalau kita nanti habis PON ini kita mengharap tuan rumah lagi mungkin 70 tahun karena provinsi kita ada 38. Kalau 4 tahun sekali itu sudah 140 tahun sekali. Dibagi 2 pun tuan rumahnya 22 masih di 70 tahun baru dapat. Kita yang ada di ruangan ini yakinlah udah nggak ada lagi. Yakinlah kalau ada, saya bilang kemarin kalau ada di antara kita masih ada 70 tahun lagi, menderita hidupnya. Ini perjuangan kita semua, perjuangan masyarakat olahraga. Di kesempatan ini inilah caranya kita bisa bangkit olahraga Sumatera Utara menuju prestasi paling tidak di bawah bayang-bayang 3 besar di Jakarta itu, di Jawa itu. Bagaimana ini bisa tercapai? Ini harus kerjasama dan sama-sama bekerja. Stakeholder olahraga semuanya giat, pemerintah mendukung, kemudian masyarakat juga mendukung. Nantinya seluruh masyarakat kita harapkan jadi supporter kita nanti di event PON itu. Sehingga semangat anak-anak Sumatera Utara itu untuk meraih prestasi tentu lebih besar lagi. Saya mohon seluruh masyarakat Sumatera Utara, baik yang ada di Medan, di seluruh provinsi di Indonesia, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, seluruh cabang olahraga yang ada di Sumatera Utara yang ikut PON, ayo kita kerjasama. Ayo kita dengan penuh semangat, kita sukseskan PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumut dengan semboyan bersatu kita juara. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian tadi perbincangan kita dengan Ketua KONI Sumatera Utara.
kawan-kawan sekalian, para insan olahraga di Sumatera Utara. Berikutnya akan kembali kami menyampaikan topik yang hangat, yang baru tentang olahraga di Sumatera Utara dengan narasumber yang berkualitas. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.